Ya. Hai guys, aku Kenshila. Halo teman-teman, nama saya Jalan Sabar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar. Halo, perkenalkan namaku Khalila Rahmadianti. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Fadila Akbar. Halo, nama saya Michael Mong Arya Prasetyo. Hai, perkenalkan namaku Elisa Fedisa. Kami membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Reli Prihatin. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi yang berjudul System Information, Attention, Perception, and Two-Star Memory Models. Nah, yang pertama ini adalah sistem pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan yang terkait dengan pengolahan informasi untuk meningkatkan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. Nah, pemrosesan informasi ini mengacu kepada bagaimana seseorang mengumpulkan rangsangan dari lingkungannya, mengatur data, memecahkan masalah, menemukan konsep, serta menggunakan simbol verbal atau non-verbal. Prosesan informasi dalam memori jangka panjang atau working memory ini terkadang juga membutuhkan pengambilan informasi dari memori jangka panjang atau long term memory, pemindahan informasi dari ingatan indera atau sensory register ke memori kerja. Kemudian informasi tersebut bisa ditransfer dari memori kerja ke memori jangka panjang atau bisa juga sebaliknya. Dan informasi tersebut juga bisa ditransfer dari memori kerja ke formulir respons khusus atau sistem kontrol. Nah, yang selanjutnya ini adalah model pembelajaran pemrosesan informasi, sering disebut juga sebagai model pemrosesan informasi kognitif karena terdapat 3 level struktural sistem informasi, yaitu yang pertama sensory atau intake register. Yang pertama, informasi masuk ke dalam sistem tetapi tidak tersimpan untuk waktu lama. Nah, supaya tersimpan untuk waktu yang lebih lama atau permanen, informasi ini perlu bermigrasi ke working memory atau memori kerja supaya selanjutnya informasi tersebut bisa bergabung dengan memori jangka panjang atau long term memory. Yang kedua, memori kerja atau working memory. Pengerjaan informasi terjadi dalam working memory di mana pemikiran sadar berlangsung. Nah, kelemahannya working memory ini adalah kapasitasnya yang sangat terbatas. Dan kemudian yang ketiga itu long term memory. Memori jangka panjang ini memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan memungkinkan siswa untuk menyimpan segala informasi yang telah mereka pelajari. Nah, sisi negatifnya ini, memori jangka panjang ini untuk mengakses data-data tersebut sangatlah sulit. Faktor bahwa psikologi kognitif sering disebut juga sebagai pemrosesan informasi manusia atau human information processing mencerminkan bahwa mayoritas psikolog kognitif itu menggunakan pendekatan pemrosesan informasi, mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi itu terdiri dari beberapa langkah. Metode pengolahan informasi ini mengenali apa yang terjadi saat ini. Model pemrosesan informasi ini didasarkan pada teori belajar kognitif atau Piaget dan bertujuan untuk kemampuan siswa dalam pengolahan informasi yang dapat meningkatkan keterampilannya. Apa itu perhatian? Perhatian merupakan pemusatan pikiran, perasaan, dan kemampuan yang secara sengaja dan terkonsentrasi pada suatu objek. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perhatian menurut Ahmadi 2009. Yang pertama, itu ada pembawaan. Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan suatu objek tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan. Adanya kebutuhan tentang suatu, kemungkinan muncul perhatian terhadap suatu objek tersebut. Ketiga, ada kewajiban. Dalam kewajiban terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, tentu kita akan menjalani tanggung jawab tersebut dengan penuh perhatian. Yang keempat, ada keadaan jasmani. Kesehatan akan mempengaruhi perhatian kita terhadap suatu objek. Yang kelima, ada suasana sekitar. Adanya bermacam-macam rangsangan atau noise itu akan mempengaruhi perhatian kita juga terhadap suatu objek tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam perhatian. Yang pertama ada macam-macam perhatian menurut cara kerjanya. Terdiri dari dua, yaitu perhatian spontan dan perhatian refleksif. Perhatian spontan merupakan perhatian yang timbul dengan sendirinya atau secara sengaja. Contohnya saat kita mendengar atau melihat suatu keributan, kita akan refleks atau dengan sendirinya menengok ke arah keributan tersebut. Perhatian refleksif merupakan perhatian yang disengaja. Contohnya saat kita sedang asik mendengarkan dosen yang sedang mengajar, kita dengan sengaja memperhatikan dosen tersebut. Selanjutnya ada macam-macam perhatian menurut intensitasnya. Yang pertama ada perhatian intensif. Perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyak rangsangan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Yang kedua ada perhatian kurang intensif. Merupakan perhatian yang kurang diperkuat oleh rangsangan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin. Yang ketiga atau yang terakhir ada macam-macam perhatian menurut luasnya. Yang pertama ada perhatian terpusat. Merupakan perhatian yang tertuju pada lingkup yang sangat terbatas. Contohnya seorang tukang bengkel yang sedang menambal ban. Tukang bengkel tersebut hanya terfokus pada ban yang sedang ia tambal. Yang selanjutnya ada perhatian terpencar. Merupakan perhatian yang tertuju pada lingkup objek yang sangat luas. Contohnya saat kita sedang mengendarai mobil di jalan raya, fokus kita terbagi menjadi banyak hal, yaitu kita melihat rambu lalu lintas, melihat pengguna jalan lain, atau kita melihat fokus terhadap apa yang sedang kita kemudikan di dalam mobil tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke bagian persepsi. Di sini kita bisa melihat persepsi menurut para ahli, dan di sini ada dua para ahli yang bisa kita bandingin. Yang pertama itu persepsi menurut KBBI adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari serapan atau proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. Terus yang kedua ada menurut Wardana, itu berarti tanggapan langsung seseorang melalui proses yang kompleks dalam menerima dan menjelaskan lingkungan melalui panca inderanya. Berarti kita bisa lihat dari penjelasan kedua para ahli tersebut kalau persepsi itu berupa tanggapan atau penerimaan melalui panca inderanya. Jadi begitulah teman-teman persepsi itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya persepsi. Yang pertama, adanya objek yang akan dipersepsi. Objek ini bisa dari berbagai hal. Yang kedua, adanya indera atau reseptor yang digunakan pada manusia, baik itu penciuman, pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya perhatian dari manusia terhadap objek yang akan dipersepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek persepsi. Yang pertama, ada aspek kognitif, yaitu berupa pengetahuan atau pengalaman terhadap suatu hal. Yang kedua, ada aspek afektif, yaitu rasa yang ditimbulkan oleh manusia terhadap suatu hal. Yang ketiga, ada aspek konatif, yaitu respon manusia terhadap suatu hal yang dipersepsi. Contohnya, kita akan mempersepsikan tentang durian. Aspek kognitifnya yaitu durian berwarna kuning dan beraroma khas. Aspek afektifnya, rasa yang ditimbulkan oleh durian bisa disukai atau tidak disukai oleh manusia. Yang pertama, aromanya bisa tidak disukai oleh manusia, dan rasanya bisa juga tidak disukai oleh manusia. Bagi orang yang menyukainya, durian terasa manis. Bagi orang yang tidak menyukainya, durian berasa hambar. Lalu aspek konatifnya, bagi orang yang menyukai durian, mereka akan sering memakan durian. Bagi orang yang tidak menyukainya, mereka akan menolak atau menghindari untuk memakan durian karena mereka tidak suka terhadap durian. Ada syarat terjadinya persepsi, ada dua, yaitu yang pertama fungsional atau dari masa lalu, dan yang kedua ada struktural atau dorongan. Dari syarat persepsi itu kita bisa menemukan faktor-faktor terjadinya persepsi. Ada dua juga nih teman-teman. Yang pertama itu ada faktor internal atau yang berasal dari dalam, kayak misal motivasi diri. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal atau yang berasal dari luar, kayak misal omongan-omongan dari orang yang bisa membangkitkan semangat kita juga, tapi dari luar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai 5 prinsip persepsi menurut Slameto. Yang pertama, persepsi itu relatif bukan absolut. Persepsi itu akan berubah seiring adanya informasi-informasi baru. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya, misalkan aku tuh punya laptop.
laptop biasa. Dan ketika aku bawa ke sekolah, aku lihat temenku laptopnya itu ternyata bisa dibongkar pasang. Terus habis itu laptopnya temanku tuh juga touchscreen. Jadi dari situ aku tahu nih pemahamanku tentang laptop atau pandanganku tentang laptop tuh udah beda. Bukan cuma satu doang, tapi ternyata laptop itu ada yang laptop biasa, terus laptop touchscreen, sama laptop yang bisa dibongkar pasang. Jadi itu kenapa disebutin persepsi itu relatif, bukan absolut. Yang kedua, persepsi itu selektif. Maksudnya itu seseorang atau dua orang bisa dapat satu pesan yang sama melalui cara yang berbeda. Kayak misalkan aku dikasih tahu sama Bayu kalau besok itu ada bukber jam 5 sore. Dan itu Bayu tuh ngomong langsung sama aku secara tatap muka. Terus kemudian ada teman aku satunya, nama sebut saja Lila, dia itu dikasih tahu sama Jafar, tapi Jafar dikasih tahu lewat Bayu. Jadi Bayu tuh nyampain ke Jafar baru ke Lila. Jadi kayak, Lil, besok ada bukber jam 5 sore, kamu diundang. Tadi aku dikasih tahu sama si Bayu kayak gitu. Berarti kalau dari Lila itu dia perantaranya orang lain, atau anggaplah nggak langsung. Kalau dari aku itu langsung, karena Bayu langsung nyampein ke aku atau lewat chatting gitu. Jadi yang kedua itu adalah persepsi itu selektif. Selanjutnya, persepsi itu memiliki tatanan. Maksudnya gimana nih? Jadi kita ambil aja di dalam kelas. Jadi di suatu kelas itu seorang guru ngebagi jadi beberapa kelompok. Misal jadi 3 kelompok. Nah di kelompok pertama udah disebutin materi-materi apa aja yang akan dicari dari kelompok itu, kemudian dibentuk nih sama teman-teman. Kita berunding nih kecil-kecilan. Ini materinya ABC. Nanti teman-teman tolong cari sendiri ya. Nah, udah dicari sendiri, cari di rumah, cari sendiri. Berarti itu punya tatanan. Kalau bingung, berarti itu persepsi memiliki tatanan itu dari guru ngebentuk kelompok, dari kelompok diskusi bersama teman-teman, dan yang terakhir kita cari sendiri karena ada materi yang harus dicari sendiri. Yang ketiga, persepsi itu dipengaruhi harapan dan kesiapan. Di sini maksudnya adalah kalau kita punya pengaruh atau motivasi dari dalam diri, terus punya rutinitas belajar, itu tuh nentuin banget gimana kita belajar, gimana kita mengerjakan soal, dan gimana sebuah harapan itu terjadi. Kalau kita punya persepsi itu, kalau kita punya motivasi dan kita punya target. Jadi harapan kita tuh supaya kita tuh dapat mencapai target dan kita melakukan kesiapan-kesiapan di belakangnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, persepsi seorang atau kelompok itu beda terhadap kelompok lain. Maksudnya gimana? Jadi misalkan aku punya pemahaman dari, aku seorang guru, terus di guru itu dalam satu kelas itu ada sekumpulan siswa yang menangkap materi lebih cepat dan ada yang menangkap materi lebih lama. Kemudian aku sebagai seorang guru minta tolong kepada siswaku yang menangkap materi lebih cepat untuk berbicara bersama kelompok siswa yang memiliki pemahaman materi lebih lambat supaya mereka dapat kerjasama. Jadi pemahaman yang beda itu bisa dijadiin satu kelompok yang sama. Oke, next ke slide berikutnya ada persepsi terhadap belajar. Nah ini tuh sebenarnya tuh hampir sama kayak prinsip-prinsip yang di atas tadi yang udah aku sebutin. Jadi kalau misalkan aku suka terhadap pelajaran bahasa Inggris, atau aku punya dasar nih, dasarku tuh suka sama bahasa Inggris, terus output yang aku kasih itu nanti pelajaran bahasa Inggrisku itu dalam tes atau dalam mengerjakan sesuatu bagus, nilaiku juga bagus. Tapi kalau misalkan aku gak suka pelajaran fisika, terus aku belajar, terus aku kayak jenuh, aku gak enjoy, nanti waktu ada ujian atau tugas atau ngerjain tes, ya soal atau pemahamanku terhadap fisika tuh jadi jelek dan nilaiku jadi jelek. Kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi tentang persepsi. Nah selanjutnya ada materi to store memory models. Nah, selanjutnya ada 3 komponen model working memory. Yang pertama, sentral eksekutif yang bertanggung jawab memusatkan perhatian, terus menghubungkan informasi baru dengan yang sebelumnya sudah didapat. Yang kedua, ada visiospatial
sketchpad yang berfungsi sebagai menyimpan informasi visual dan spasial agar dapat diproses secara lebih lanjut. Yang ketiga, ada phonological loop yang berfungsi sebagai menyimpan suara dan kata agar dapat diproses secara lebih lanjut. Yang terakhir, menurut Atkinson dan Shiffrin, memori dibagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensorik, yang kedua, memori jangka pendek, yang ketiga, memori jangka panjang. Memori sensorik adalah kemampuan mengingat pada manusia yang dirasakan oleh indera manusia untuk jangka waktu yang sangat singkat. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini kemampuan pada manusia untuk mengingat untuk jangka waktu yang singkat. Yang terakhir ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini adalah kemampuan pada manusia untuk mengingat sesuatu untuk jangka waktu yang panjang. Memori sensorik dan memori jangka pendek ini bisa menjadi memori jangka panjang jika adanya pengulangan terhadap suatu hal. Seperti kita mengulang-ulang untuk melewati jalan menuju rumah. Pasti jalan menuju rumah akan mudah diingat dan sifatnya relatif permanen. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan video dari kelompok kami mengenai System Information Processing, Attention, Perception, and Two-Star Memory